Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita melanjutkan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dan kita masuk ke kitab Al-Ilm. Kitabul Ilm, At-Targhib fil ilmi wa talabihi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ulama wal muta'allimin. Anjuran untuk menuntut ilmu, mempelajarinya dan mengajarkannya, dan tentang keutamaan para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud oleh beliau di sini itu ilmu din, ilmu agama, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ilmu adalah cahaya, akhi, ya, di dalam kehidupan ini. Kita hidup di dunia seperti kita berjalan di malam yang amat kelam. Kita butuh, ya, cahaya untuk bisa melihat jalan. Dan cahaya itu adalah ilmu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci-Nya dan mengutus para rasul dan memberikan wahyu kepada mereka. Tiada lain adalah untuk membimbing kita kepada keridhaan-Nya, kepada surga-Nya yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ilmu yang dimaksud di sinilah ilmu yang berasal dari Allah Jalla wa Ala, ilmu din, ya. Maka dengan kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita insyaallah akan terbimbing hidup kita. Adapun perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa sumber radikal itu adalah akibat terlalu dalam mempelajari ilmu agama, ini adalah kesesatan yang nyata. Tidak mungkin, ya, orang yang betul-betul mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ya, dia akan menjadi orang yang tersesat, kecuali kalau radikal yang dimaksud oleh mereka itu radikal yaitu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, di mana setiap yang tidak sesuai dengan keinginan mereka dianggaplah radikal. Ya, orang yang berpegang kepada sunnah, orang yang menjauhi syirik dan bid'ah disebut radikal, yaitu adalah berarti, ya, definisi mereka sendiri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah menjanjikan bahwa orang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis, yang mempelajari Al-Quran dan hadis, tidak akan tersesat. Dia akan terbimbing. Allah menyifati Al-Quran ini sebagai apa? Hidayah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb kamu dan sebagai penyembuh apa yang ada di hati kamu, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk kaum mukminin. Bagaimana Al-Quran yang disifati oleh Allah sebagai hidayah, sebagai kesembuhan apa yang ada di hati, dan sebagai rahmat untuk kaum mukminin, kemudian menjadi sumber, ya, munculnya radikalisme. Ini adalah, ya, orang-orang yang memang mengikut hawa nafsu yang mengatakan demikian. Walaupun yang mengikuti Allah dan kehidupan akhirat dan yakin dan menggunakan akal pikiran yang sehatnya, dia yakin bahwasanya syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya ini adalah kebaikan. Ya, syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya ini adalah, ya, bimbingan yang terbaik, karena dialah Allah pencipta alam semesta, pencipta manusia. Dan Allah menyifati dirinya sebagai yang maha penyayang, pengasih. Ya, Allah menyifati dirinya tidak pernah menzalimi hambanya. Allah menyifati dirinya bahwa dia maha adil. Maka tentu
ilmu yang berupa syariat Allah ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keadilan, dan tidak pernah tidak menzalimi. Namun orang-orang yang zalimlah yang mereka menginginkan kezaliman di muka bumi, yang menganggap bahwasanya syariat ini radikal ataupun yang lainnya. An Muawiyah radhiyallahu an, di sini beliau membawakan hadis, kita masuk hadis yang ke-67 dari Muawiyah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Siapa, Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan menjadikan ia faqih dalam agama. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan Imam Al-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan lafaz Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Wahai manusia, sesungguhnya ilmu hanya bisa diraih dengan cara mempelajarinya. Fikih hanya bisa diraih dengan cara bertafakuh, berusaha kita untuk menjadi faqih. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan ia dalam agama. Wa inna ma yakhshallaha min ibadil ulama, dan sesungguhnya yang paling berhak untuk takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Saudaraku sekalian, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah, tandanya apa? Itu dia dijadikan oleh Allah semangat untuk memahami agama, mendalami ilmu-ilmu Allah Jalla wa'ala. Maka Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan ia dalam agama. Subhanallah. Berarti kebalikannya, saudaraku. Orang yang Allah tidak inginkan kebaikan untuknya adalah orang yang dijadikan ia tidak mau mempelajari ilmu agama. Dia tidak peduli dengan agama Allah Jalla wa'ala. Dia tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak pula mempelajari hadis Nabi, dan tidak mau mendalaminya, kecuali yang sesuai dengan akal dan hawa nafsunya saja. Subhanallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka hadis ini memberikan motivasi kita agar kita bersemangat dalam mendalami ilmu Allah Jalla wa'ala. Dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu-ilmu alat untuk menjadi alat untuk memahami Al-Quran dan hadis, berupa bahasa Arabnya, usul fikihnya, ilmu balaghahnya, ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, demikian pula kaidah-kaidah fikihnya, yang itu merupakan ilmu-ilmu alat yang sangat membantu untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ternyata kita semangat, untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, berarti itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Namun tentunya, bukan sebatas hanya semangat dalam menuntut ilmu, tapi juga sebatas dalam tapi juga semangat dalam mengamalkan ilmu. Karena ilmu tanpa amal menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian Rasulullah dalam riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan cara ta'allum, belajar. Tidak seperti sebagian kelompok kaum muslimin yang punya keyakinan bahwa seseorang bisa dapat ilmu dengan cara bersemedi di gua, merenung.
Bukan, itu bukan cara untuk menuntut ilmu, akhi. Menuntut ilmu itu dengan cara ta'allum, duduk di majelis ilmu. Ya, duduk kepada seorang syekh, seorang alim ulama yang kokoh keilmuannya untuk memahamkan kepada kita tentang apa? Ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang matan-matan ilmu yang lainnya. Ya, adapun kemudian kita menuntut ilmu hanya sebatas dengan merenung, atau kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan sebatas otodidak. Ya, ini sangat tidak baik. Ya, para ulama menyuruh kita berguru, duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu yang diasuh oleh para ustadz yang telah betul-betul kokoh keilmuannya, dalam keilmuannya. Duduk di majelis para ulama yang betul-betul basir, punya basirah, ya, pandangan yang sangat tajam terhadap Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para salafus saleh. Dengan seperti itu kita akan selamat biidznillah. Ya. Namun akhi, Al-Imam Asy-Syafi'i menasihati kita untuk mengambil 6 perkara dalam menuntut ilmu Allah, dalam mempelajari ilmu Allah. Ya. Beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilm illa bisittah. Saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Yang pertama, dzakaun, kecerdasan. Karena orang yang cerdas, ya, sulit untuk memahami ilmu. Oleh karena itu, ya, dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah disebutkan bahwa kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu disesuaikan dengan kecerdasan yang Allah berikan kepadanya juga. Artinya semakin dia cerdas, semakin wajib dia mempelajari ilmu Allah Jalla wa'ala. Kecerdasanmu jangan hanya sebatas untuk mendalami ilmu-ilmu dunia saja. Karena ilmu-ilmu dunia tidak akan menjamin Anda dan tidak akan membimbing Anda ke surga. Akan tetapi yang membimbingmu Anda ke surga adalah ilmu-ilmu Allah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu kecerdasanmu gunakan, ya, untuk betul-betul tafakuh fid din, memahami ilmu agama ini, din ini. Karena dengan itulah kita akan selamat, ya, di dunia dan akhirat biiznillah. Ini yang pertama, yaitu zakaun. Wa hirsun, yang kedua itu semangat. Sebab orang yang tidak semangat, dia tidak akan mau menuntut ilmu. Dan semangat itu akhirnya muncul dari rasa cinta. Sebab kalau kita tidak cinta, kita tidak semangat. Ya, orang kenapa begitu semangat mencari duit? Karena ada cinta kepada duit. Semakin kuat cintanya, ya semakin semangat dia dalam mencarinya. Demikian pula semangat itu muncul dari rasa butuh. Ketika kita menganggap ilmu itu kebutuhan hidup, kebutuhan hati, ya, dan kita sangat membutuhkannya, sebagaimana kita butuh kepada uang, kita membutuhkan makan dan minum, maka kita pun semangat mencarinya. Maka ketika kita jadikan ilmu sebagai kebutuhan hidup dan kita pun merasa cinta kepadanya, maka saat itu semangat itu akan membara biidznillah. Tapi ketika kita tidak menganggapnya sebagai kebutuhan, ya, kita pun tidak mencintainya, kita lebih mencintai dunia, kita lebih mencintai syahwat, maka, ya, semangat menuntut ilmu pun juga akan pudar. Makanya lihat, ya, kalau Anda termasuk penuntut ilmu, Anda berarti orang yang semangat dalam menuntut ilmu, itu tandanya. Tapi ketika kita semua, ya akhi, ya, semangat menuntut ilmunya lemah, mau membaca malas, mau dengerin kajian malas, kita sebetulnya bukan penuntut ilmu. Ya, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita, ini musibah. Sementara tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, dia semangat dalam menuntut ilmu, hirs,
harus ada semangat. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu semangat dalam kebaikan. Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah, kata Rasulullah, ala ma yanfa'uk, kepada apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu. Ya, wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan lemah. Ya, maka kita pun jangan lemah dalam menuntut ilmu, akhi. Kita semangat terus dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, ya, bekal yang kedua yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu dalam ketika dia menuntut ilmu yaitu hirsun. Apa? Yaitu semangat. Yang ketiga wajtihadun, yaitu kesungguhan. Terkadang ada orang semangat tapi kurang sungguh-sungguh di dalam mengkaji ilmu. Ya. Maka kewajiban kita adalah kesungguhan. Ini sangat-sangat kita butuhkan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak main-main. Orang yang sungguh-sungguh akibat daripada dia menganggap ini adalah kebutuhan yang sangat dia butuhkan dalam hidupnya. Maka ia bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Ya, dia bersungguh-sungguh mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya akhal Islam. Wabulghatun, kemudian yang keempat yaitu bekal. Karena untuk menuntut ilmu kita butuh uang, akhi, butuh bekal. Ya, pergi ke majlis ta'lim butuh uang. Ya, untuk apalagi di zaman pandemi seperti ini, untuk mengikuti kajian-kajian butuh bekal, ya, untuk bayar internetnya. Ya, kajian-kajian kebanyakan online. Ya, butuh bekal, butuh uang untuk beli parabola dan yang lainnya, dan alat-alat untuk menuntut ilmu yang lainnya. Wabulghah. Kemudian yang kelima, wa irsyadu ustadz, bimbingan seorang ustadz. Dan tentunya kita di dalam memilih ustadz yang hendak kita ambil ilmunya bukan sembarangan, bukan, tapi yang betul-betul ahli di bidangnya. Makanya Imam Nawawi berkata, wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamalat ahliyatuh. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Ya, lihat, konsultasi dengan para ustadz-ustadz yang telah kokoh keilmuannya. Ya, siapa ustadz-ustadz yang telah kuat keilmuannya, kokoh keilmuannya, mumpuni di bidangnya. Kemudian lurus akidah dan ya manhajnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asaghir. Siapa itu al-asaghir? Kata Ibnu Mubarak, ya, perawi hadis ini, al-asaghir hum ahlul bid'ah, yaitu ahli bid'ah yang menyesatkan. Ya. Berarti itu tanda hari kiamat ketika kita menuntut ilmu dari orang-orang yang ahli bid'ah yang menyimpang, yang menyesatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan al-asaghir yaitu orang-orang yang dangkal ilmunya. Ya. Dan qadar Allah di zaman sekarang kita lihat, ya, orang-orang mengambil ilmu dari seorang ustadz itu tidak dilihat dari perkara yang sudah kita sebutkan tadi, dari kekuatan ilmu, kelurusan akidah dan manhaj, tapi dilihat dari sebatas kepandaian dalam berretorika. Ya, kalau dia melihat ada seorang ustadz yang kalau ngomongnya itu pintar, bikin hati terenyuh, atau bisa bikin menangis, atau bahkan bisa bikin orang tertawa dan yang lainnya, itu biasanya yang paling ramai dihadiri orang. Ya, tidak memandang apakah itu seorang betul-betul ahli ilmu atau orang yang tiba-tiba muncul dan mendakwakan diri kepada ilmu dan ternyata ia bukan ahlinya. Maka seorang penuntut ilmu, ya akhi, dalam memilih ustadz pun hati-hati, sebagaimana para ulama dahulu pun juga hati-hati. Al-Hasan bin Saleh berkata, kami dahulu apabila ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang tersebut.
dan bertanya-tanya kepada manusia, kepada para ulama, siapa orang itu? Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu hendak menikahkan dia dengan anak wanitamu? Iya, ketat, akhi. Karena ini untuk keselamatan agama kita. Sebab ya kita salah guru, kita bisa menyimpang. Agama kita mengikuti guru kita. Kalau kita salah dalam berguru, akan terkena syubhat, pemikiran guru tersebut akhirnya menyimpang. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah guru yang lurus akidah dan manhajnya, kuat keilmuan dan kokoh ya akidahnya, maka itu adalah ghanimah ya akhi. Itu adalah merupakan ya hadiah yang besar yang Allah berikan kepada seorang pemuda. Wa irsyadu ustadzin, yang kemudian yang keenam, wa tulu zaman, panjangnya waktu. Maka kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Ya, kita kuasai sedikit demi sedikit. Yang penting adalah kita kuasai. Ya, kita terkadang ada orang yang ingin meraih ilmu dengan sekejap mata. Tidak mungkin. Ya, karena orang yang menuntut ilmu dengan secepat mungkin, biasanya hilangnya juga akan cepat sekali. Tapi kita mulai dari kitab-kitab yang kecil dulu. Kita kuasai kitab tersebut. Kita pahami betul, kita hafalkan. Naik lagi ke jenjang berikutnya, kita kuasai terus. Kalau kita tidak lakukan itu, akhi, ilmu kita tidak akan kokoh selama-lamanya. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis yang ke-68 wa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala. Dan dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kamu itu adalah sikap wara'. Dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Awsat. Demikian pula Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, yang hasan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Maksudnya bagaimana? Karena ibadah tidak akan lurus tanpa ilmu. Bahkan ibadah yang tidak didasarkan kepada ilmu Allah tidak akan diterima oleh Allah. Karena ilmu, ibadah, syarat diterimanya, kata Ibnu Katsir, 2. Yang pertama yaitu ikhlas. Dan kita tidak bisa ikhlas kalau kita tidak berilmu, saudaraku. Yang kedua yaitu mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin sesuai dengan tuntunan Rasul tanpa ilmu. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita akan sholat seperti sholatnya Rasulullah kalau kita tidak menuntut ilmunya? Rasulullah yang bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Bagaimana kita akan berhaji seperti halnya haji Rasulullah kalau kita tidak menuntut ilmu? Ya. Bagaimana kita akan berakhlak seperti akhlak Rasulullah kalau kita tidak menuntut ilmu? Bagaimana kita akan berakidah seperti akidah Rasulullah kalau kita tidak menuntut ilmu? Maka ya akhi, Rasulullah mengatakan bahwa keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, bukan. Tapi amal itu sangat membutuhkan ilmu. Sebelum beramal kita menuntut ilmu dulu. Makanya Imam Al-Bukhari membawakan bab dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qali wal-amal. Bab berilmu dulu, ya, sebelum berkata dan beramal. Lalu beliau berdalil dengan ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam, maka berilmulah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja, kecuali Allah Jalla wa'ala. Ya. Fabada'a bil ilmi qabla al-qali wal amal. Di sini Allah memulai ilmu dulu, ya, sebelum berkata dan berbuat.
Sebelum kita berbicara, harus berilmu dulu, akhi. Apakah yang kita bicarakan ini sesuai dengan ilmu yang benar atau tidak? Sebelum kita berbuat, beramal, harus berilmu dulu, akhi. Apakah perbuatan kita sesuai dengan sunnah Rasul SAW, tuntunan Rasul SAW atau tidak? Nah, biasakan seperti itu. Jangan hanya mengandalkan perasaan dan pandangan pribadi. Kayaknya ini baik. Kayaknya ini bagus. Wallahi ya akhi, agama kita tidak diletakkan pada akal, pada perasaan, tidak. Akan tetapi agama kita berasal dari wahyu Allah Jalla wa'ala. Maka sebelum kita berbicara tentang din, tentang agama, sebelum kita beramal, wajib kita menuntut ilmu dulu. Kita pahami dulu ilmunya yang benar. Ya, tentang ayat itu wajib kita pelajari ayat tersebut betul-betul dengan cara melihat penafsiran kitab-kitab tafsir para ulama. Ya, itu menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran, ayat dengan hadis Nabi SAW, ayat dengan perkataan para sahabat. Ya, ayat Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in. Sebelum kita sampaikan itu kepada manusia. Maka ya akhi, keistimewaan ilmu lebih baik daripada keistimewaan ibadah. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan sedikitnya ibadah. Dan dengan tanpa ilmu kita bisa mendapatkan sedikit pahala dengan banyaknya ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda juga, ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah seperti perbandingan antara bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Masya Allah. Ya, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, akhi, ya, kita berusaha untuk terus menuntut ilmu dengan meniatkan mengamalkannya. Sehingga ketika kita terus menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, beramal saleh untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, insya Allah Allah berikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Karena ilmu dan amal itulah sumber berbagai macam kebaikan. Itulah siratal mustaqim yang kita minta terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dibenci oleh Allah, dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, jalannya orang yang dibenci yaitu Yahudi, dan jalannya orang yang tersesat yaitu Nasrani. Para ulama menjelaskan kenapa Yahudi dibenci, karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Kenapa orang Nasrani tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Berarti jalan yang lurus yang kita minta itu hakikatnya apa? Ilmu dan amal. Dan dengan ilmu dan amal inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menangkan agama ini di atas seluruh agama yang lain. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa huda, hidayah itu ilmu, wa dinil haq, agama yang hak itu amal. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah menangkan ia di atas seluruh agama dengan ilmu dan amal itu, ya akhi. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan dalam hadis ini, fadlul ilm khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Dan ilmu yang tidak menimbulkan ibadah pun, itu tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Wa khairu dinikum al-wara'. Kemudian kata Rasulullah, sebaik-baik agama kamu adalah al-wara'. Apa itu wara' ya akhi? Al-wara'
Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendefinisikan apa makna wara'. Kata beliau, al-wara' tarku ma yukhshat dararuhu fil akhirah. Yaitu meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan berbahaya untuk akhirat kita. Semua perkara yang dikhawatirkan membahayakan akhirat kita, tinggalkan. Itu adalah sikap wara'. Syubhat, meninggalkan perkara yang masih samar kehalalannya misalnya. Apakah itu halal atau haram? Maka kita tinggalkan. Itu termasuk wara'. Ya. Contoh sikap wara'. Suatu ketika Nabi SAW pulang ke rumah istrinya. Kemudian Rasulullah SAW melihat ada sebutir kurma di atas kasur. Rasulullah mengambilnya dan mau memakannya. Ketika Rasulullah mau memakannya, Rasulullah khawatir ini kurma sedekah. Sementara sedekah haram untuk Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Maka Rasulullah tidak jadi memakannya karena takut itu kurma sedekah. Kata para ulama, hadal hadis aslul wara'. Hadis ini merupakan dalil akan sikap wara', kehati-hatian. Jangan sampai ini bisa merusak akhirat kita. Ini wara' namanya. Maka dari itu orang yang punya sikap wara', ilmunya bermanfaat. Sedangkan orang yang tidak punya sikap wara', ilmunya tidak akan bermanfaat. Orang yang punya sikap wara', dia berhati-hati. Ketika dia mau melakukan suatu perbuatan, dia takut apakah ini perbuatan dimurkai oleh Allah atau tidak, membahayakan akhiratnya atau tidak. Kalau ternyata ini bisa membahayakan akhiratnya, dia tinggalkan. Itu berarti sikap wara'. Ada orang yang mencari nafkah, lalu dia bertanya dulu kepada seorang ustadz, apakah cara yang saya lakukan ini halal atau haram? Karena kehati-hatian dia dan takut kalau ia jatuh kepada yang haram. Itu sikap wara', Masya Allah. Ketika ia tahu ini ada perkara yang syubhat, khawatir ini sesuatu yang haram, dia tinggalkan. Ini sikap wara', ya akhi. Wallahi ya akhi. Sikap wara' inilah yang banyak hilang di zaman sekarang, akhi. Apalagi ketika kita membuka HP, handphone, itu sikap wara' kita seringkali hilang. Kita buka YouTube misalnya, sementara di sana banyak perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, aurat-aurat dan yang lainnya. Di sana sikap wara' hilang. Sementara wara' itu adalah hakikatnya meninggalkan semua yang bisa dikhawatirkan bisa merusak agama dan akhirat kita. La haula wala quwata illa billah. Maka Nabi SAW mengingatkan, wa khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kamu adalah sikap wara'. Itulah sikap yang sebaik-baik agama seseorang. Apa bedanya dengan zuhud, wara' dengan zuhud? Zuhud lebih tinggi daripada wara'. Kalau zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Sedangkan wara' adalah meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan membahayakan akhirat kita. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka ini akhi, sebuah hadis yang hendaknya kita betul-betul camkan dan betul-betul kita amalkan. Nabi mengatakan dengan kalimat yang tidak panjang, dia pendek saja. Tapi kalau kita amalkan, pengaruhnya dahsyat sekali. Kata Rasulullah, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kamu adalah wara', sikap wara'. Hadis ini dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, demikian pula Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-69.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الصحيح على شرطهما. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbah min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbah min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia yang menimpa si mukmin tersebut, Allah akan hilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Masya Allah, subhanallah. Sementara kesusahan akhirat itu berat banget ya ketika kita melihat ada saudara kita sesama mukmin muslim susah, ditimpa dia kesusahan, lalu kita bantu ia, kita hilangkan kesusahannya tersebut, maka pada hari kiamat nanti Allah akan hilangkan satu dari satu kesusahan. Semakin banyak kita menghilangkan kesusahannya, semakin banyak Allah hilangkan kesusahan nanti kita pada hari kiamat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Subhanallah. Akhi, kita menutupi aib itu jangan hanya sebatas ketika kita mencintai dia. Tapi kita tutupi aib kita, aib seorang muslim atau teman kita saat kita benci kepada dia juga. Allah ya akhi. Banyak di antara kita mudah sekali menutupi aib saudara kita saat kita cinta kepadanya. Ketika mata kita cinta kepada seseorang, 1000 kesalahan akan terpendam di mata kita. Tapi ketika mata kita benci, itu tubdil masawiya, semua keburukan muncul dan terlihat di mata kita itu. Dan saat itu kita sangat mudah sekali untuk membongkar aib-aib saudara kita itu. La haula wala quwata illa billah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kalau kita ingin ditutup aib kita di dunia dan akhirat, maka tutuplah aib seorang muslim. Bayangkan akhi, kalau kita ditutup aib kita di dunia dan akhirat, dan siapa yang tidak punya aib? Siapa? Semua kita manusia punya aib ya akhi. Tapi ketika Allah tutup aib kita, alhamdulillah. Apalagi di akhirat, kalau Allah tutupi aib kita, sungguh luar biasa. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya nanti pada hari kiamat, Allah akan ketika menghisap seorang mukmin, wadu'a kanafah, Allah akan meletakkan penutup, supaya aibnya tidak terlihat oleh orang-orang di padang mahsyar itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada si mukmin ini, ata'rifu dzamba kadza, ingat gak kamu melakukan dosa ini? Si mukmin berkata, fayuqarriruhu, lalu Allah menjadikan dia mengakui dosanya dan berkata, iya ya Allah.
Lalu Allah ingatkan lagi dosa-dosa yang lainnya. Dan si mukmin pun juga mengakui dosa-dosa tersebut. Lalu Allah berfirman, dahulu di dunia, aku sudah menutupinya untukmu. Dan di hari ini aku akan tutupi juga untukmu. Subhanallah. Maka kalau kita ingin ditutupi dosa kita nanti di akhirat, tutupi aib saudara kita di dunia ini. Jangan jadikan lisan-lisan kita ini, akhi, ya, menjadi perantara untuk membongkar aib-aib saudara kita. Wallahi, Allah mudah ya, akhi, membongkar aib kita mudah sekali. Makanya Rasulullah bersabda, la tattabi'u auratil muslimin, fa innahu man tatabba'a auratahu tatabba'a Allahu auratah, wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahuhu walau fi jawfi baitihi aw kama qala. Jangan kalian mencari-cari aib, ya, kaum muslimin. Karena siapa yang mencari-cari aib kaum muslimin, kata Rasulullah, Allah akan cari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah cari-cari aibnya, Allah akan bukakan walaupun dia melakukan aib itu di tengah rumahnya sendiri. Bagi Allah mudah. Iya. Kemudian kata Rasulullah, waman yassara an mu'sirin, dan siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepadanya karena susah. Ada orang yang berhutang kepada kita dan ternyata dia sulit membayar hutang karena kesusahan hidupnya, bukan karena dia tidak mau bayar, bukan, tapi karena kesusahan hidupnya yang menimpa dia. Lalu kita mudahkan dengan cara gampang, nanti aja bayarnya kalau kamu sudah punya kelapangan rezeki. Yassallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Masya Allah. Iya. Maka kalau kamu ingin dimudahkan oleh Allah urusanmu, mudahkan orang-orang yang berhutang kepadamu itu. Iya, kalau mereka orang-orang yang susah. Sebutkan dalam hadis, iya, bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan menghisap seorang laki-laki. Lalu Allah bertanya kepada si laki-laki ini, ma amaluk, apa amalmu? Maka si laki-laki ini berkata, aku tidak punya amal apapun ya Allah. Lalu Allah berfirman, coba kamu ingat-ingat lagi amalmu. Lalu si orang ini berkata, ya Allah, aku dulu suka memberikan hutang ke orang-orang. Lalu aku berkata kepada pelayanku, ya, kepada sekretarisku, bendaharawanku, coba kamu lihat, ya, kalau ada yang tidak mampu, bebaskan aja hutangnya. Enggak usah dia bayar hutang kalau dia memang susah hidupnya. Maka Allah berfirman kepadanya, ya, pada hari ini, ya, engkau lebih berhak untuk aku bebaskan dari api neraka. Subhanallah. Lihat saudaraku seiman, azani Allah, betapa besarnya pahala orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepada kita dan dia susah hidupnya. Apalagi kalau kita bebaskan hutangnya, maka Allah akan bebaskan kita dari api neraka. Subhanallah. Iya, bukankah itu keutamaan yang agung, akhi? Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu hambanya selama si hamba membantu saudaranya. Selama kita membantu teman kita yang susah, selama itu Allah pasti bantu kita. Ini janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah selalu menepati janji. Pernahkah Anda temukan bahwa Allah tidak menepati janji? La, Allah pasti akan menepati janji, akhi. Ya. Maka Rasulullah bersabda, Allah senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba membantu saudaranya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya ke surga. Subhanallah. Ya, kita saja kalau mau pergi ke suatu kota dan kita tidak tahu jalannya, sulit kita untuk sampai ke kota itu. Ya, kita mau pergi ke suatu tempat, suatu kota yang
kita nggak tahu tempatnya di mana, jalannya bagaimana, dan kita nggak mau tanya orang juga, nggak mau lihat peta juga, saya yakin kita tersesat jalan, saudaraku. Apalagi kita mau pergi ke surga, kita tidak mau tahu jalannya, tidak mau mempelajari, tidak mau bertanya kepada alim ulama. Ya. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, kewajiban kita, akhi, ya, untuk terus meniti jalan menuntut ilmu, supaya Allah mudahkan jalan kita ke surga, akhi. Karena jalan ke surga itu hanya bisa dititi dengan cara menuntut ilmu Allah, harus dengan ilmu tentunya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dari rumah-rumah Allah, itu masjid. Untuk apa? Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Subhanallah. Ya. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Ya. Tentu belajar kepada ahlinya di bidang tafsir. Kecuali, kata Rasulullah, akan dikelilingi malaikat. Masya Allah. Karena di sana ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu. Dan tentu majelis ilmu adalah majelis zikir yang paling mulia. Ya. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi oleh rahmat Allah Jalla wa Ala. Masya Allah, subhanallah. Wa dzakarahumullahu fiman inda, Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah pernah mendatangi sahabat yang sedang berbincang-bincang di masjid. Lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, "Sedang apa kalian berkumpul di sini?" Kata mereka, "Wahai Rasulullah, kami sedang membicarakan tentang nikmat Allah berupa Islam." Iya. Kata Rasulullah, "Benarkah kalian tidak berbicara kecuali tentang itu?" "Benar, hai Rasulullah." "Benar kalian tidak berbincang-bincang kecuali untuk itu?" "Benar, hai Rasulullah." Sampai Rasulullah bertanya itu 3 kali, dan Rasulullah bersabda, "Ya, sesungguhnya aku tidak menuduh kalian, akan tetapi tadi malaikat Jibril mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah yubahi bikumul malaikah, Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya." Subhanallah. Ya akhi, Allah menyebut nama-nama kita di hadapan malaikat, dibangga-banggakan kalau kita berada di majelis ilmu, di majelis fiqh, ya, tentang dinullah Jalla wa'ala. Kalau nama Anda disebut di sebuah televisi yang terkenal, itu tidak menjamin Anda. Kalau nama Anda disebut, ya, di sebuah surat kabar yang terkenal, itu pun tidak menjamin Anda. Tapi kalau nama Anda disebut oleh Allah di depan malaikat-malaikatnya sambil dibangga-banggakan karena Anda duduk di majelis ilmu dan tafaqquh fid din, bukankah itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada mereka? Cukuplah kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya, ya akhi. Ya, kita nggak butuh dibangga-banggakan oleh manusia. Kita nggak butuh dibangga-banggakan oleh siapapun dari makhluk. Kita ingin dibangga-banggakan oleh Allah, disebut nama-nama kita ya di hadapan malaikatnya. Subhanallah. Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan membantu dia. Walaupun dia keturunan Rasul, walaupun dia keturunan Ningrat atau Raden ataupun darah biru, semulia apapun keturunannya, tetap kalau amalnya lambat, kata Rasulullah, tidak akan bisa dicepatkan oleh nasabnya. Ya. Rasulullah yang mengatakan begitu dalam hadis ini, waman batta'a bihi amaluh, waman batta'a, dan siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Karena di hari kiamat, ya akhi, surga itu tidak ditentukan oleh nasab.
Surga ditentukan oleh amal. Ya, semakin banyak beramal saleh, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka dengan iman dan amal, dengan ilmu dan amal, kita bisa meraih surga Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam. Demikian, wabillahi taufiq. Nah, baik, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah membacakan hadis-hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. 3 hadis telah kita simak bersama, 67, 68 dan 69. Mudah-mudahan menjadi faidah yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Baik, kesempatan pertama kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Yang pertama, ada pertanyaan dari tidak disebutkan nama dan tempatnya. Bismillah. Ustadz, ketika sedang berargumentasi dengan teman-teman, image saya sudah diketahui bahwa saya katanya bermanhaj salaf, menurut mereka yaitu Wahabi. Begitu juga dengan asatidzah yang saya ambil ilmunya, sehingga apapun yang saya sampaikan pasti langsung ditolak. Tapi mereka membela ustadz atau kiai yang lebih mereka yakini jenius dan lebih update daripada yang katanya kolot. Tapi berbeda saat membela Habib karena nasab atau mulianya. Yang menjadi pertanyaan, apakah apabila demikian, adanya saya masa bodoh dengan keadaan mereka dan dengan kebodohan mereka juga, alias kurang sabar, ataukah cukup mendoakan mereka saja, barangkali mereka mendapatkan hidayah melalui orang lain? Ustaz, mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Iya, tentunya kita hanya sebatas menyampaikan sesuai kemampuan saja. Kalau kita sudah sampaikan dan mereka menolak hanya karena tuduhan mereka kepada kita Wahabi, ya, karena di masyarakat kita ini, ya, kalau setiap orang yang berhujah, berdalil, ya, tidak sesuai dengan hawa nafsu, langsung mencapnya. Kalau kita, yang penting sudah kita sampaikan, ya, dengan dalil, dengan hujah, dengan perkataan para ulama. Lalu kemudian dia menolak, ya sudah. Ya, karena kita memberikan nasihat bukan untuk tujuan kita adalah dia supaya mendapatkan hidayah sekaligus pada waktu itu juga tidak. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Yang penting kita sudah sampaikan. Adapun dia menolak, ya sudah. Ya, kita tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti kita kok. Ya, dakwah salafiyah tidak pernah memaksa orang untuk ngikutin kita. Ini Anda mau ikut, alhamdulillah. Kalau nggak ikut, nggak, silahkan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu keyakinanmu, bagi kami agama, apa keyakinan kami. Iya. Dakwah sunnah tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti keyakinan kita. Yang penting adalah kita sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu. Adapun hidayah milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kamu mau, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, daripada kamu debat kusir, nggak ada manfaatnya, akhirnya hanya akan adu otot, ya, ngeyel-ngeyelan dan yang lainnya. Apa manfaatnya seperti itu? Imam Syafi'i rahimahullah, ya, pernah beliau berdialog dengan orang yang ketika disampaikan oleh Imam Syafi'i hujah dan dalil, ternyata dia menolak dengan akalnya, tidak paham, ya, dalil dan hujah yang disampaikannya. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahaluk fansaraf. Aku kalah oleh kebodohanmu. Lalu beliau pun pergilah, tidak meladeninya lagi, karena percuma, akhi. Dan itu juga perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya, wa'mul bir'urfi wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang tidak paham tentang hakikat ilmu,
Ya, mereka menganggap ilmu itu yang berasal dari kiainya saja. Mereka melihat dan memandang ilmu itu yang sesuai dengan pandangan pendapatnya saja. Ya, dan tidak berusaha untuk melihat dan membuka tentang hakikat ilmu itu adalah ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya yang mengikuti manhaj mereka. Ya, maka pada waktu itu kita lebih baik berpaling. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Dede yang berada di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara agar kita istiqomah menuntut ilmu di zaman sekarang ini Ustaz, di mana majlis-majlis semuanya sedang ditutup? Dan bagaimana pula membedakan Ustadz yang sunnah dan tidak sunnah dalam menuntut ilmu? Karena kita lihat di media sosial terkadang saru antara membedakan antara Ustadz sunnah dan bukan, karena keawaman kita semua. Nah, di zaman pandemi seperti ini bukan dalih dan bukan alasan untuk kita kemudian tidak menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena kemudahan di zaman ini luar biasa. Ya, alhamdulillah ada televisi ya sunnah, ya banyak, alhamdulillah. Tinggal antum beli sedikit, keluar uang aja untuk beli parabola. Ya, beli parabola, antum setelkan di situ TV sunnah aja, ada surau TV, ada banyak lah, ya, yang kamu bisa lihat di situ. Nah, kalau kamu lihat dan ada kesungguhan, insya Allah Allah berikan kepada kamu kemudahan. Tapi ketika kita tidak ada kesungguhan, bagaimana Allah akan berikan kepada kita kemudahan? Adapun kalau kamu belum tahu mana ustadz yang benar-benar berjalan di atas sunnah Nabi, di atas jalan generasi yang pertama, mana ustadz yang tidak demikian. Nah, ketika saya mau memberikan perumpamaan, ketika kamu berada di sebuah persimpangan jalan dan kamu tidak tahu mana jalan yang harus kamu titi, mana jalan yang harus kamu lewati, apa yang kamu lakukan? Pasti satu-satunya cara adalah bertanya kepada yang kita duga kuat bahwa dia tahu jalannya. Bertanya kan? Ya. Baik, ketika kamu tidak tahu ini dokter yang ahli atau bukan dokter yang bukan ahli, apa yang kamu lakukan kalau pengen tahu ini dokter benar-benar bagus dengan dokter yang abal-abal? Ya, tidak mungkin kita orang awam bisa tahu langsung. Mau tidak mau, pertanyaan yang harus kita ajukan kepada ahli, kepada kita orang-orang yang kita duga bahwa dengan kuat prasangkaan kita bahwasanya dia memang seorang dokter yang paham. Kita tanya, dok, menurut kamu ustadz dokter saat itu bagus nggak? Ya. Demikian pula dalam masalah ini. Makanya sudah saya sebutkan tadi perkataan Al-Hasan bin Saleh. Al-Hasan bin Saleh berkata, kami dahulu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami akan duduk 2 bulan dulu memperhatikan orang itu dan bertanya-tanya kepada para ulama tentang orang tersebut. Ditanya sedetail-detailnya sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu? Ya akhi, kalau kamu ingin selamat, tanya kepada ustadz-ustadz yang kamu kenal dia di atas sunnah Nabi. Tanya bagaimana tentang ustadz fulan dan ustadz fulan. Untuk pribadi dirimu, untuk keselamatan agama itu sangat baik. Karena masalahnya ini berhubungan dengan keselamatan agama. Salah ustadz, akhirnya kita bisa menyimpang dan kemudian terkena syubhat.
maka tidak apa-apa. Bahkan sangat bagus sekali seorang penuntut ilmu yang berhati-hati dalam menyeleksi dan untuk mengambil ilmu dari seorang asatidzah, dari ustadz-ustadz yang tentunya ya kita bertanya kepada ahlinya. Dengan cara seperti itulah kita insyaallah mudah-mudahan bisa terbimbing. Oh ya, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk Bapak Dede di Surabaya, dan ini mudah-mudahan juga menjadi faedah bagi yang lainnya. Dan selanjutnya kami angkat kembali yang ketiga. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Buton. Ya Ustaz, bagaimana kaitannya orang-orang yang berilmu dengan adab dan akhlak? Bagaimana jika kita temui seseorang yang dianggap kita berilmu, orang itu berilmu, namun dari sisi adab dan akhlak kurang, bahkan kurang bagus alias buruk. Bolehkah kita duduk di majelisnya ataukah bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Kalau ternyata ustadz tersebut buruk akhlaknya, buruk adabnya, itu menunjukkan akan ustadz tersebut ustadz yang fasik. Ya. Ustadz yang tidak baik untuk kita ambil ilmunya. Karena kita menuntut ilmu dari seorang ustadz bukan hanya sebatas ilmu, tapi juga mengambil ilmu dari seorang ustadz dari sisi akhlak dan adabnya. Dahulu para ulama ya menganjurkan kita belajar adab dan akhlak dulu sebelum mempelajari ilmu. Ini dia ya Muhammad bin Sirin mengatakan, kami dahulu belajar adab itu 30 tahun dan kami belajar ilmu 20 tahun. Iya. Coba baca kitab Syekh Bakar Abu Zaid dan dalam masalah ini beliau mengingatkan dan membawakan perkataan-perkataan para ulama tentang pentingnya mempelajari adab dan akhlak sebelum menuntut ilmu Allah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan unwanu sa'adatil qaum adabu. Tanda kebahagiaan suatu kaum itu adalah adabnya. Ya. Maka demikian pula tanda kesengsaraan suatu kaum juga terletak pada adabnya dan akhlaknya. Ya. Maka dari itu masalah ini bukan masalah yang kita remehkan, bukan. Bukankah Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada tauhid di kota Mekah, selain dakwah kepada tauhid, Rasulullah dakwah kepada akhlak, kepada adab. Nah, sebagaimana dalam hadis Heraklius ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, "Mada ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh nabi itu? Apa kata Heraklius? Yaqul, nabi itu berkata, "Ubudullah wa la tusyriku bi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan keyakinan nenek moyang kalian itu. Wa ya'muruna bis-shalah ya wasidq wal afaf was-silah. Dan Nabi itu menyuruh kami untuk salat, bersikap jujur, menyambung silaturahim. Demikian pula menjaga kehormatan. Lihat. Selain Rasulullah mengajarkan adab tauhid, ternyata Rasulullah mengajarkan adab dan akhlak. Ya, ketika di kota Mekah. Subhanallah. Maka betapa butuhnya seorang murid kepada ustadz yang bisa mengajarkan dia tentang akhlak dan adab. Sebab ketika dia memiliki ustadz yang tidak bisa memberikan suri tauladan dalam akhlak dan adab, bagaimana dia akan bisa mendapatkan akhlak dan adab yang baik? Ya. Maka kalau dia tidak mendapatkan ustadz kecuali ustadz itu di tempatnya, maka terpaksa darurat nggak apa-apa. Tapi dia berusaha untuk duduk di majelis ustadz-ustadz yang lain yang sudah dikenal akan keilmuannya, akhlak dan adabnya. Itu sangat kita butuhkan di zaman ini. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Insyaallah syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian 3 pertanyaan sudah kami ajukan dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mbak Allah, Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa
kita tidak baik membuka aib seseorang untuk menjaga aib kita nanti di akhirat. Pertanyaan saya, bagaimana ya Ustadz? Ada teman, saya tahu problema dia tuh, aib dia tuh buruk gitu ya. Tapi ada kesalahpahaman sedikit. Dia meneror saya terus, misalnya apa yang aib dia itu dilontarkan ke saya semua. Terus saya berusaha sabar bertahan untuk tidak membalasnya, tapi dia meneror terus saya. Misalnya di SMS, aib dia tuh dilontarkan kayak ke semua. Akhirnya untuk meredahkan masalah, saya bilang gini dengan terpaksa, ya Ustadz, saya kan udah minta maaf, tapi kamu begitu terus, kayak nggak tahu aja saya, kamu sebenarnya apa yang kamu katakan itu ada pada diri kamu semua. Jadi saya dengan terpaksa Ustadz buka aib gitu, karena saya dilontarkan SMS terus gitu Ustadz. Bagaimana ya Ustadz? Memohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Ibu, ya, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dan ini memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Yaitu kata Rasulullah SAW, ini mur'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi wa da'wa balahu alaihi wa ajruhu lak. Kalau ada orang yang memburuk-burukan kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, maka jangan kamu membalas dengan memburuk-burukan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia, pahalanya buat kamu. Masya Allah. Coba Ibu, ketika dia terus meng-SMS yang buruk-buruk terhadap Ibu mikir, yang Ibu pikir apa? Dosanya buat dia, pahalanya buat saya. Iya. Dia memburuk-burukan Ibu. Pertama, dia sudah mentransfer pahala kepada kita. Dan sebetulnya Ibu sama sekali tidak dirugikan oleh dia. Tidak dirugikan. Paling hati Ibu yang panas aja. Tapi kalau Ibu berpikir dengan jauh ke depan dan berpikir, ini orang kasihan, dengan SMS-nya tersebut yang tujuannya dia ingin menyakiti hati kita, itu sebetulnya dia sudah sedang mentransfer pahala dia kepada kita, dan kita sudah mendapatkan pahala cuma-cuma gratis. Masya Allah. Yang kedua, ya, dalam riwayat Tirmidzi, Abu Bakar As-Siddiq pernah dicaci maki orang. Lalu Abu Bakar diam. Dicaci lagi, Abu Bakar pun diam. Dicaci lagi, Abu Bakar diam lagi. Dicaci lagi, rupanya Abu Bakar marah dan membantah dan membalas caciannya. Ketika Abu Bakar diam, Rasulullah tersenyum. Tapi ketika Abu Bakar membalas, Rasulullah SAW pergi. Melihat itu, Abu Bakar merasa heran. Maka kemudian Abu Bakar mengejar Rasulullah SAW. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, ketika aku diam tidak membalas, engkau tersenyum kepadaku. Dan ketika aku membalasnya, engkau malah pergi." Apa kata Rasulullah? "Ketika engkau diam, hai Abu Bakar, aku melihat malaikat yang membalas. Ya. Tapi ketika engkau yang membalas, aku melihat setan hadir. Dan aku tidak ingin berada di majelis yang dihadiri oleh setan." Coba Ibu tanya kepada diri Ibu, lebih baik mana, yang membalas kita atau malaikat? Ya, kalau kita yang membalas, kata Rasulullah apa? Setan yang akan hadir. Semakin memanas-manasi suasana. Biarkan malaikat yang membalas. Sudahlah orang itu dapat dosa, dia juga mengirimkan pahalanya kepada kita. Kita sudah dapat untung banyak itu. Ya.
Sudah begitu malaikat yang akan membalas untuk kita 2 kali lipat kita untungnya. Cukup ibu tersenyum saja melihat SMS itu, nggak usah dibaca, langsung dihapus saja, selesai. Ya, karena wallahi itu tidak membahayakan ibu sama sekali, tidak memberikan mudarat juga buat ibu, bahkan itu keuntungan buat ibu. Allah, ya, cukup ibu jawab kepada dia, terima kasih banyak. Ya, ya, titik, selesai. Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk hamba Allah yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Mau bertanya Pak Ustadz, saya kan seorang ibu rumah tangga. Kadang sehari-hari itu sudah sibuk dengan urus anak, urus suami. Akhirnya tidak sempat menuntut ilmu, akhirnya tidak sempat beramal. Cuman paling yang wajib saja Pak Ustadz. Maksudnya nasihatnya Pak Ustadz buat saya begitu. Kadang saya merasa bahwa saya ini kurang ibadah saya tidak banyak beramal begitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ibu sudah banyak beramal. Ya, penting saya pahamkan dulu kepada ibu tentang apa itu hakikat ibadah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah mil aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama, ya, yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, berupa ucapan ataupun perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya, artinya ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Nah, ketika ibu melayani suami, apakah ibu menyangka itu bukan ibadah? Salah besar kalau ibu menganggap itu bukan ibadah. Ketika ibu mengurus anak, ya, ngasih makan, ya, membimbing dia, apakah ibu menganggap itu bukan ibadah? Salah besar kalau ibu menganggap itu bukan ibadah. Ketika ibu mencuci piring, masak untuk anak buat suami, apakah ibu menganggap itu bukan ibadah? Salah besar kalau ibu menganggap itu bukan ibadah. Justru ibu sedang beribadah terus itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Adapun waktu ibu untuk menuntut ilmu sesuai kemampuan, Bu. Ya. Ketika ada waktu-waktu yang luang, ya, untuk bisa menuntut ilmu, gunakan waktu luang tersebut, ya, dengan sungguh-sungguh untuk bisa menambah keilmuan kita. Ya. Ada waktu yang luang untuk bisa menambah ibadah sunnah. Gunakan kesempatan waktu itu untuk menambah ibadah sunnah kita. Wallahi ibu, ya, ketika ibu sibuk dengan melayani suami, mengurus anak, ibu sibuk, ya, dengan masak, dengan nyuci piring dan yang lainnya, berarti ibu sedang berada dalam kesibukan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Banyak ibu-ibu di kota tidak seperti ibu, yang kerjaannya cuma sebatas ngerumpi sana sini, ngobrol sana sini. Ya, tidak ada kepikiran sama sekali ingin menuntut ilmu, tidak ada kepikiran sama sekali untuk ya, melayani suami sebaik-baiknya, untuk mengurus anak sebaik-baiknya. Waktu mereka habis hanya untuk perkara yang gak ada manfaatnya. Maka bersyukurlah ibu, diberikan oleh Allah kesempatan, ya, banyak untuk mendulang pahala yang besar. Ya, bersyukur ketika ibu terus, hati ibu merasa ingin terus menuntut ilmu Allah, ingin menambah terus, ya, kebaikan, amal saleh. Wallahi kita di zaman fitnah ini diperintahkan Rasulullah untuk bersegera kepada amal, Bu. Rasulullah sabda, badiru bil a'mal, ya, fitanan ka qita'il lail al-mudlimah. Ya, bersegeralah beramal. Segera beramal, kata Rasulullah, sebelum datangnya fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Artinya amal soleh itu menyelamatkan kita dari fitnah, ya, biidznillah. Wallahu a'lam. Iya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Bagaimana, masih ada waktu, Ustaz?
Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.